Ayub 37 ayat 1 sampai 24. Sungguh, oleh karena itu hatiku berdebar-debar dan melonjak dari tempatnya. Dengar, dengarlah gegap gempita suaranya, guruh yang keluar dari dalam mulutnya. Ia melepaskannya ke seluruh kolong langit, dan juga kilat petirnya ke ujung-ujung bumi. Kemudian suaranya menderu, ia mengguntur dengan suaranya yang megah. Ia tidak menahan kilat petir bila suaranya kedengaran. Allah mengguntur dengan suaranya yang mengagumkan. Ia melakukan perbuatan-perbuatan besar yang tidak tercapai oleh pengetahuan kita. Karena kepada salju ia berfirman, jatuhlah ke bumi. Dan kepada hujan lebat dan hujan deras, jadilah deras. Tangan setiap manusia diikatnya dengan dibubuhi materai, agar semua orang mengetahui perbuatannya. Maka binatang liar masuk ke dalam tempat persembunyiannya dan tinggal dalam sarangnya. Taufan keluar dari dalam perbendaharaan, dan hawa dingin dari sebelah utara. Oleh nafas Allah terjadilah es, dan permukaan air yang luas membeku. Awan pun dimuatinya dengan air, dan awan memancarkan kilatnya. Lalu kilatnya menyambar-nyambar ke seluruh penjuru menurut pimpinannya untuk melakukan di permukaan bumi segala yang diperintahkannya. Ia membuatnya mencapai tujuannya, baik untuk menjadi pentung bagi isi buminya, maupun untuk menyatakan kasih setia. Berilah telinga kepada semuanya itu, hai Ayub, diamlah dan perhatikanlah keajaiban-keajaiban Allah. Tahukah engkau bagaimana Allah memberi tugas kepadanya dan menyinarkan cahaya dari awannya? Tahukah engkau tentang melayang awan-awan, tentang keajaiban-keajaiban dari Yang Maha Tahu? Hai engkau yang pakaiannya menjadi panas, jika bumi terdiam karena panasnya angin selatan, dapatkah engkau seperti dia menyusun awan menjadi cakrawala, keras seperti cermin tuangan? Beritahukanlah kepada kami apa yang harus kami katakan kepadanya. Tak ada yang dapat kami paparkan oleh karena kegelapan. Apakah akan diberitahukan kepadanya bahwa aku akan bicara? Pernahkah orang berkata bahwa ia ingin dibinasakan? Seketika terang tidak terlihat karena digelapkan mendung. Lalu angin berembus, maka bersihlah cuaca. Dari sebelah utara muncul sinar keemasan. Allah diliputi oleh keagungan yang dahsyat, yang maha kuasa, yang tidak dapat kita pahami. Besar kekuasaan dan keadilannya. Walaupun kaya akan kebenaran, ia tidak menindasnya. Itulah sebabnya ia ditakuti orang. Setiap orang yang menganggap dirinya mempunyai hikmat, tidak dihiraukannya. 1 Yohanes 4. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah.
sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus, dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang, dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar dari roh yang ada di dalam dunia. Mereka berasal dari dunia, sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal dunia, dan dunia mendengarkan mereka. Kami berasal dari Allah. Barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi, lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah masih demikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita, dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah, dan Dia di dalam kita. Dia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam roh-Nya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, dan sama seperti dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Demikian firman Tuhan. Haleluya, luar biasa. Yang tolong punyamu dikecilin yang mantul yang. Oke, haleluya, firman Tuhan selalu baru buat kita semua yang selalu hidup menanti-nantikan Tuhan dengan penuh pengharapan. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat. Ya, kalau kamu berharap itu bukan masalah perasaanmu, saudara ya. Aku goyah, aku galau. Itu kalau kamu menstruasi, kamu menopause, kamu nggak punya duit ya goyah galau. Ya, pengharapan itu adalah sauh yang kuat. Tapi kalau kamu pengharapanmu berdasarkan perasaanmu ya nggak jadi sauh, saudara ya. Jadinya jadi galau kamu nantinya kan. Aku galau. Dulu Miracle kalau dibilang galau paling marah dulu waktu kecil kita godain ya. Dia suka bilangin kita galau kalau lagi pusing. Papa galau, dia nari-nari. Papa galau, ayo galau, papa galau katanya. Begitu dia lagi kenapa? Kayak galau, marah dia saudara ya.
Dia nggak mau dibilang galau, dia mau selalu kelihatan tangguh dan kuat katanya. Luar biasa, saudara. Saudara, pengharapan iman dan pengharapanmu itu bukan perasaan ya. Iman dan pengharapanmu adalah sebuah realita, sebuah realita kehidupan. Jadi Anda jangan berdasarkan perasaanmu tak rasan-rasan, kok ya aku galau, tak rasa-rasa kok imanku ya kuat. Nggak begitu, saudara ya. Nah, yang paling penting adalah aksi. Makanya iman itu harus aksi. Itu seperti tubuh manusia, itu tubuhnya tanpa roh, ya mati. Jadi kalau kamu iman, aku punya iman rasanya kok aku beriman. Itu bukan iman, saudara. Itu sama seperti tubuh tanpa roh. Yang paling penting kamu acting. Walaupun kamu juga nggak ngerti, kamu berbuat. Dalam perbuatanmu itulah menunjukkan kamu punya iman. Itu, saudara. Itu caranya ya. Dalam perbuatanmu itu menunjukkan kamu punya iman. Jadi bukan masalah kamu galau, ya. Tapi karena kamu punya iman, maka itulah perbuatanmu, kamu tunjukkan dalam perbuatanmu. Karena kamu punya iman, ya pokoknya tak lakukan aja. Itu, saudara. Pokoknya aku lakukan. Nah, masalahnya Anda di pendeta ngajari. Kalau kamu menabur, kamu kolektor, tapi kamu tidak punya iman, kata Pak Pendeta ya, kamu itu berdosa. Salah, saudara. Kamu lakukan saja, itu menunjukkan kamu punya iman. Tak rasa-rasa, aku nabur ini percaya enggak ya? Maunya pendeta itu kamu ikhlas gitu loh. Jadi nanti kamu suatu ketika ada KKR besar, saudara ya, pendetanya ini hebat, yang menghipnotis, sehingga cuma wah termehek-mehek, saudara ya. Saatnya kita memberi buat Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Dikelilingi, dihidarkan kantong kolektor, saudara. Waktu dibuka itu ada STNK, ada kalung, gelang, cincin, segala macam masuk semua. Gantungan kunci juga masuk, saudara, kunci motor. Besoknya ada tante-tante datang marah nih, saudara, ke gereja. Dia minta supaya STNK motornya dikembaliin. Ini kenapa anak saya kemarin hancur hati. Jadinya dia nggak bawa uang, STNK-nya dikasihkan ke kantong kolektor. Wah, itu sering terjadi itu. Oke, tunggal lagi di gereja itu banyak begitu ya. Karena emosional, perasaan beriman dimasukkan dengan percaya, saudara. Besoknya dia goyah, dia bingung. Cincin emas kalung, tolong, aduh tolong ya, ini soalnya cincinnya dari neneknya, tolong ya. Banyak tuh itu kejadian itu banyak. Itu sok tunggal ya, saudara. Jangan-jangan di gerejamu juga begitu. Banyak ya memberikan, bukan kan memberikan, waktu itu dia iman, saudara, rasanya beriman. Tapi dia nggak mikir, nggak pakai otak. Ternyata yang dimasukkan itu STNK, ternyata yang dimasukkan itu duitnya orang lain. Terus pokoknya aku punya iman, ini duit tagihan, saudara, dimasukkan. Dia baru jadi sales, baru nagih, wah ikut KKR, duitnya belum setorin. Terus pokoknya dengan iman masukkan semua duitnya, saudara ya. Duit tagihan itu, wah Tuhan akan mengembalikan. Itu kamu kayak kalau pasang lotre itu loh, saudara ya. Mau judi itu, kamu mau pasang judi itu kan, ini duitnya duit tagihan. Tapi aku feeling pasti menang nih, feeling iman menang. Pasangkan itu duit 100 juta, kalah, saudara, mampus lah, saudara. Itu kan seperti itu kan. Kamu pasang lotre di rumah Tuhan kan, kamu pasang lotre di gereja kan, sama seperti itu, nggak beda. Jadi yang paling penting itu adalah tindakan, bukan tindakan kamu ngasih uang kepada gereja. Tapi ketika kamu menunjukkan cintamu kepada sesama, itulah iman yang benar. Cintamu kepada sesama itulah yang benar, saudara, iman yang benar. Ingat, cinta, ya, mercy, bukan piti. Kalau piti kamu ditipu terus nanti, ya, kasihan ya, kamu ditipu. Tapi kalau kamu mercy, aku punya beras 5 kilo buat 1 bulan. Aku punya anak 2, istri 1, anak 2. Berarti aku sehari masaknya berapa banyak diukur. Lalu aku punya tamu, ya sudah dibagi. Tapi jangan beras 1 karung itu kamu kasihkan ke tamunya kamu semua, lalu kamu besok anakmu gimana dengan iman nanti kita ada. Oh, enggak boleh kamu begitu, saudara. Itu namanya bukan iman, itu ngawur kamu. Ayatnya jawabnya 1 Timotius 5 ayat 8, orang yang tidak memeliharakan keluarganya seisi rumahnya itu lebih buruk dari orang yang murtad. Makanya
Metanoia itu sangat penting dirubah. Bagaimana mempraktekkan, melakukan perbuatan baik. Bagaimana mempraktekkan cinta. Itu kamu tiap hari. Dari mana pelajarannya? Dari kami yang sudah melewatinya berkali-kali dan belajar. Itu saudara ya. Belajar, saya pernah salah. Saya nolongin orang, tapi ngarep. Saya nolongin orang, tapi konyol. Ya, saya ceritain pengalaman ayah saya, bayarin sekolahnya anak orang, anaknya sendiri belum dibayari sekolahnya. Dan banyak lagi hal-hal yang lain. Hati-hati, dan itu diajarkan di sini tiap hari. Bagaimana kamu, Tuhan suruh kita memberi tumpangan. Jangan taruh orang asing di rumahmu, nanti anakmu diperkosa, kecuali kamu tidak punya anak. Ya, ada orang, dia single, ya, atau dia suami istri, nggak punya anak. Ya, ada anak muda datang di itu pun hati-hati, nanti malah suamimu yang kepincut sama dia. Oh, ada banyak begitu ya, kejadian banyak. Mungut anak, oh ini jadi adik bantuin di rumah, ditidurilah sama suaminya dia. Ya, oh hati-hati ya, nah nggak boleh. Ya, di zaman hari ini, zaman yang jahat ini, ya jangan masukkan orang ke rumahmu. Kalau ada mau numpang, orang numpang. Maksimum 1 bulan, paling parah-parahnya ya sudah 6 bulan pergi keluar, dikosin aja dibayarin, ya dibayarin, atau suruh kebun pagi saudara ya. Kalau kamu miskin sekali kita bayarin kosnya, ya kan? Itulah caranya kita. Saya tahu kita harus memberi tumpangan, caranya begitu, bukan kita masukkan orang nanti ke rumahnya siapa begitu. Jadi rumah itu kosong, ya. Kami di Den Haag, kita ada pastori kan. Nah, itu pun saya nggak boleh masukkan sembarangan orang. Itu orang-orang yang kriminal-kriminal itu nggak boleh tuh tinggal di situ tuh saudara. Nggak boleh. Ya kemarin saya bilang, ntar Marcel diperkosa, bingung saya nanti saudara ya. Pulang-pulang ke Indonesia, ngadu, aku hamil. Loh, siapa yang menghamili sel? Peter itu, repot saudara, masa Marcel hamil, yang bener aja loh. Repot saya saudara. Jadi saya harus hati-hati, berhikmat ya. Paling biasanya kita pikirkan sesuatu, mungkin kita belikan karavan bekas atau perahu bekas. Dia izinnya suruh ngurus ya, daripada dia tidur di pantai begitu ya. Atau kita belikan sesuatu, tenda yang bagus atau apa. Banyak sekali cara yang kita sedang pikirkan, kita sedang doakan bagaimana bisa nolong. Yang paling benar ya kita punya gedung yang besar di barak begitu, disekat-sekat. Ya. Kayak di bedeng-bedeng, yang benar itu begitu. Ya, tapi kita belum sampai sana ya. Kalau Tuhan memberkati, kita akan lakukan itu. Itulah caranya. Jadi ketika Tuhan, firman Tuhan berkata, Allah Maha Besar, bukan Allahu Akbar itu ya, tapi Yehova El Shaddai, Allah Maha Kuasa ya. Yehova El Shaddai, itu Tuhan kita namanya Yehova. Ya, Allah kita tuh namanya Yehova. Kalau Allahnya Islam namanya Huba'al. Ya, cuma mereka nggak mau ngaku. Tapi itu sejarahnya itu artinya Huba'al. Allahnya Islam itu. Jadi, ketika kita berkata Yehova El Shaddai, yang dimaksud adalah ya, ketika cintanya itu kamu nyatakan. Selama cinta itu tidak kamu nyatakan, Yehova tetap El Shaddai. Tetapi bukan bagimu, saudara. Ya, bukan bagimu. Jadi ketika kamu berkata roh di dalamku, ya, kamu berkata roh di dalamku lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Syaratnya cuma satu, cinta. Kamu harus punya cintanya Tuhan. Maka itu berlaku dalam hidupmu. Karena yang mengalahkan dunia ini, yang mengalahkan semua kejahatan dan kebencian adalah cinta. Ya, pengampunan yang terus-menerus, yang pengampunan yang dari surga. Jadi ketika kita berkata, aku percaya Tuhan akan melindungiku, tapi kamu pelit, kikir, tapi kamu masih pendendam, kamu ngampun, nggak mungkin Tuhan melindungi kamu. Makanya saya bilang, gereja itu ya berdoa cengkang-cengking muntah darah. Ya Tuhan lawat Indonesia, enggak bakal saudara, enggak bakal. Tidak akan Tuhan ngelawat Indonesia. Kau gereja ini serakah, kau kikir, tamak, pelit. Tidak akan.
Mungkin komunitasmu bisa Tuhan lindungi, tapi enggak akan. Kenapa? Pelit. Syaratnya kamu mau berkata, roh yang di dalamku lebih besar daripada yang dunia ini. Jehovah El Shaddai itu ya, maksudnya Jehovah El Shaddai. Ya kamu harus miliki cintanya dia. Kalau enggak itu enggak berlaku buat kamu. Kok bersyarat? Loh, itu bukan masalah syarat. Kalau kamu mau tisu ini, kamu kudu bayar sekian. Bukan syarat itu, bukan. Tapi yang dimaksud, kalau kamu mau memiliki tunjangan hak-haknya orang Belanda, ya kamu harus tinggal di Belanda. Apa buktinya kamu tinggal di Belanda? Dengan legal. Ya dokumen. Itu loh. Loh, kalau nggak punya dokumen, walaupun kamu tinggal di Belanda, kamu tidak bisa menikmati hak-hak orang Belanda. Nanggap ya, saudara ya. Bukan kamu baik, bukan. Apa syaratnya supaya kamu bisa menikmati 4 musim? Ya kamu harus di negara itu. Di Indonesia, ya bisa kamu bikin sendiri, tapi kan bukan 4 musim buatan. Nah, malah lebih berat lagi, dibuat-buat. Nah, seringkali kamu mengalami Jehovah El Shaddai fabrikasi, dibuat-buat. Karena kamu tidak dalam cinta. Kamu membombastis, kamu dipermak. Nah, kehidupanmu dipermak dengan segala macam aksesoris buatanmu. Akhirnya kamu hidup dalam topeng itu tadi. Padahal caranya gampang. Pindah ke Belanda, jadi warga negara Belanda, atau kamu punya dokumen Belanda. Izin tinggal. Ya, World Life berkuning. Maka kamu akan menikmati semua hak-hak negara Belanda. Simpel sekali. Bagaimana kamu bisa menikmati Jehovah El Shaddai dalam hidupmu? Ya milikilah cinta itu, yaitu Tuhan Yesus. Mengaku, Pak, saya sudah Kristen, Pak, dari kecil, Pak. Nggak bisa. Kan pengakuanmu itu harus dibarengi dengan tindakan. Maka Jehovah El Shaddai itu kan datang di padang gurun yang paling gersang, di padang gurun yang paling mengerikan. Ya, makanya selalu miliki cinta itu action, bertindak. Paling simpel, diakonia. Paling simpel, gereja harus berdiakonia. Gereja harus membagi makanan, apalagi masa-masa paling genting saat ini. Ya, hari Kamis kita mulai lagi Damaris ya. Apalagi masa paling genting, justru penting diakonia. Kamu akan dilindungi oleh Tuhan. Ingat zamannya COVID, kita dilindungi ya. Malah kita bisa bagi-bagi orang yang kena COVID. Ya kita bagi makanan ya, taruh di depan pintu rumahnya dulu ya. Taruh di plastik. Depan pintu rumahnya, dia keluar ngambil sendiri, kasihan ya. Nah itu yang harus kita lakukan. Ya itu yang harus kita lakukan saudara ya. Bagaimana? Paling gampang itu diakonia. Lakukan. Terus kamu belajar mengampuni. Ya, belajar mengampuni, memberikan kemurahan. Maka Tuhan akan bekerja dalam hidupmu. Perlindungan Jehovah El Shaddai itu kan nyata dalam hidupmu. Kalau enggak ya cuma retorika doang. Ya, cuma retorika saja. Aku percaya jadi Kristen, iya kamu jadi Kristen, tapi kamu berzina. Namanya kamu bukan Kristen, kamu adalah pezina. Kamu bukan pengikut Kristus, tapi kan aku pengikut Kristus yang berzina, Pak. Ya, pengikut Kristus. Itu kan sama saja, aku ini lelaki tapi perempuan, Pak. Kan sama saja begitu kan. Kok kamu laki-laki, kok pakai BH, aku laki-laki tapi perempuan, Pak. Kan sama saja begitu kan. Mana ada laki-laki tapi perempuan? Kan kamu bikin sendiri itu namanya. Pengikut Kristus tapi masih berzina. Kan kamu bikin sendiri. Ya. Jadi Jehovah El Shaddai itu hanya terjadi jika kamu memiliki cinta di hatimu. Ya. Makanya selalu biar roh yang ada di dalamku lebih besar daripada yang di dunia. Tetapi Allah adalah roh. Allah adalah kasih. Maka segala yang besar itu, segala mujizat-mujizat itu ya, akan terjadi dalam hidupmu, saudara. Yang perkara-perkara ajaib itu terjadi di saat kamu di hidupnya dipenuhi dengan cinta.
perempuan dan seorang janda di Sarfat ya, janda Sarfat dan anaknya. Mengapa dia mendapat mujizat? Apakah mujizatnya dapat BMW baru? Zaman dulu belum ada mobil ya. Apakah mujizatnya dapat pesawat baru? Ya zaman itu juga belum ada pesawat. Mujizatnya bukan emas dan perak, mujizatnya juga bukan mendapat rumah baru. Mujizatnya selama kelaparan itu gandum, tepungnya itu dan minyaknya tidak habis-habis. Dimulai dengan apa? Berdiakonia. Ya, dimulai dengan berdiakonia. Simpel sekali loh. Semua mujizat selalu diawali dan dibarengi. Semua kebangunan rohani selalu diawali dan dibarengi dengan diakonia dan pengampunan. Mengasihi, mengampuni, memberkati, ditambah kamu ucapan syukur, tambah dahsyat saudara. Ditambah ucapan syukur setiap hari yang tak henti-hentinya. Bukti kamu percaya. Bukan jangan dirasa ya. Jangan dirasa begitu bangun melek lilir bilang terima kasih. Lakukan saja. Jangan dirasa. Ngampuni juga, aku udah ngampuni belum ya? Jangan dirasa. Kalau dirasa mah jengkel. Oke, kamu sudah lepaskan pengampunan. Udah, nggak usah dipikir. Kalau dirasa jengkel, saya pernah mau ngampuni orang, dirasa-rasa, aku ampuni kamu, besoknya tak kebuki saudara orangnya. Saya bilang aku ngampuni kamu, besoknya datang tak kebuki saudara orangnya, tak keplokin bener. Tandanya saya bilang, karena tak rasa-rasa, perasaan kok aku ngampuni kemarin, tak kebuki besoknya. Itu namanya nggak ngampuni, itu namanya perasaanku maunya ngampuni, tapi ternyata kondisinya beda lagi. Besok lagi, hari ini aku ngampuni kamu, besok ceritanya beda lagi. Kacau juga ya. Pengampun itu tindakan saudara ya, bukan perasaan. Jadi perasaanmu itu menipu ya. Hati-hati ya, jangan sampai dibajak perasaanmu, ditipu sama perasaanmu yang galau. Apalagi kalau kamu mendekati menopause itu, apalagi kalau mendekati tanggal tua, perasaanmu membingungkan, membagongkan kalau dekat-dekat tanggal tua ya. Ini balik lagi, kalau kamu baru terima 1 miliar ya perasaanmu yang mantep bener ya. Jangan begitu, bertindak. Sebab Allah kita adalah Allah yang bertindak, Allah yang action. Melakukan ya. Iman kita itu adalah sebuah tindakan. Iman itu bukan perasaan, tapi sebuah tindakan. Ucapan syukur itu bukan perasaan, tapi sebuah tindakan. Nah, tetapi di dalam prosesnya, kemudian ucapan syukur itu masuk ke dalam jiwamu menjadi sebuah perasaan. Kayak saya ya, saya tidak henti-hentinya saya mengucap syukur Tuhan, kok aku bisa nyampe Belanda jadi warga negara Belanda. Ya kan sama saja kalau Anda mengucap syukur nggak tuh jadi warga negara kerajaan surga. Saya sih membayangkan rasanya jadi warga negara surga, rasanya puasnya kayak apa. Sama seperti saya jadi warga negara Belanda ini ya. Duh, kalau nggak putus-putus rasa puas, rasa sukacitanya itu ya. Karena apa? Karena itu begitu menguasai. Ya, begitu menguasai. Tapi yang paling penting itu adalah sebuah tindakan ucapan syukur. Sebuah tindakan pengampunan, sebuah tindakan mengasihi, sebuah tindakan diakonia, sebuah tindakan. Jangan dirasa, ya, jangan dipikir. Maksudnya jangan dipikir-pikir. Tuh tadi aku tuh tadi melakukan itu tadi, kenapa ya? Jangan. Lakukan, karena kamu percaya. Lakukan karena Tuhan yang suruh. Begitu saudara ya, Tuhan Yesus memberkati.